ini yang lagi viralnya. Mungkin dari teman-teman udah paham dan pernah baca dan pernah lihat itu di media sosial media, mungkin di TV juga. Itu juru parkir glowing ya, glowing cantik. Nah, mungkin itu udah banyak diliput oleh beberapa wartawan dan juga teman-teman dari media sosial. Dan kali ini kita ada di kediamannya dia, itu Rita. Siapa Rita? Nanti akan kita ulas selengkapnya. Aku Kela di Talk Slow bersama juru parkir Jegek. Oke, untuk mengawali obrolan kita hari ini, mungkin dikenalin nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Kadek Dewi. Kadek Dewi. Ya, Kadek Dewi Rita ya. Enggak, nama panggilannya itu Rita. Oh, nama panggilan Rita. Ya. Tapi nama KTP Kadek Dewi. Ya. Asal dari Kadek sendiri gimana? Saya dari Karangasem. Karangasem. Suami? Asli Denpasar, Jalan Ratna. Dan Jalan Ratna. Ya, oke. Nah, ini kan yang lagi viralnya banget tuh, bahwa sosok dari Kadek Dewi ini adalah tukang parkir. Ya. Nah, itu kira-kira mengawali sebagai tukang parkir itu ceritanya gimana itu awalnya? Awalnya kan karena suami divonis sakit gitu, nggak bisa ngelihat. Itu udah karena mau dekat, dibilang sekolah kan Juli ini udah nggak punya apa-apa lagi. Ya udah mutusin minta izin sama suami, bilang aku mau jaga parkir ya gitu. Jangan, itu terlalu berat buat kamu gitu. Terus aku nggak apa-apa dah. Akhirnya telepon lah si Bapak Kaling, Bapak kliennya ya, untuk minta izin. Karena kan wanita gitu, takutnya nanti bagaimana kalau memang ada restu dari beliau, aku lanjut gitu. Terus telepon lah pertama ke Bapak klien. Akhirnya ditelepon bapak di PD parkir di kantor. Baru satu hari parkir, Senin harus menghadap, langsung ganti kontrak suami jadi kontraknya aku. Oh, berarti awalnya dari suami dulu? Iya, suami dulu. Baru 3 bulanan sih suami. Berlangsung 3 bulan suaminya. Ya. Nah, karena keadaannya dia lagi sakit dan emang benar-benar keadaannya emang nggak bisa ngelanjutin, akhirnya diganti sama istri. Iya. Berarti pengajuannya agar biar tetap kontraknya itu biar tetap bisa jalan, digantiin sama istri. Ya. Oke. Nah, berarti dari keluarga sendiri itu diizinin juga sama suami juga? Awalnya sih suami paling berat. Kalau dari orang tua aku sendiri nggak nyaranin sih gitu. Terus akunya biarin dah Bu, nggak apa-apa. Rita sambil ngomong suami, sambil ngomong anak juga, toh juga deket. Kalau kerja keluar nanti jauh, lama, nanti butuh apa-apaan suami sama anak kita nggak bisa jaga gitu. Ya udah terserah di kamu, Ibu bisa restuin aja gitu Ibu. Ya udah tak lanjutin, akhirnya jalan lah parkir begitu lanjut kayak gitu aja. Awal-awal biasa aja sih parkir. Nggak ada rasa canggung atau gimana? Sejam 2 jam itu aja. Kagok karena awal-awalnya. Bukan gengsi, tepatnya bukan gengsi. Kalau gengsi udah tak buang jauh-jauh. Awalnya karena nggak ada pengalaman aja sebenarnya. Karena nggak ada pengalaman. Nih mobil kok pesuengken, cara suang nah gitu. Dijodek ngoyong nah, pang tepuk rago gitu. Terus akhirnya hari kedua parkir, nanya-nanya lah ke suami, gimana sih caranya ngeluarin mobil kalau dia mau ke arah timur, mau ke arah barat. Terus dikasih tahu sama suami, kalau kamu mau ngeluarin mobil, diam di posisi setir kanan gitu. Lihat tampangnya dia gitu, arahin dia bagaimana kamu harusnya, dia mau kemana gitu. Oh gitu ya. Sudah, akhirnya kelamaan lanjut terbiasa. Ya, terbiasa. Udah sampai terang. Tadi kan dari awalnya dari motor, mobil pribadi, kemudian yang berat-beratnya kan kayak udah engkel tuh udah biasa. Udah biasa ya berarti. Terus waktu ini sampai parkir lama, ngidang ya nih kalau tepuk nah gitu. Akhirnya dilihat aku. Terus ya tak arahin aja ya, tanya dia dulu, Pak mau ke timur ke barat gitu. Dia bilang ke timur. Nah berarti yang ngoyong harus didangin-dangin deh gitu.
Kalau dia mau ke barat, aku diam di belakang mobilnya dia, set. Ya udah lah. Lancar. Astungkaro. Oke. Nah, dari sana kan berarti awalnya tidak ada pengalaman, tapi emang karena apa ya namanya ya, melanjutkan tugas ini ya, tugas dari suami juga. Iya. Karena bisa dibilang ini kan dari keluarga sendiri juga kan bisa dibilang kan suami tulang punggung ya. Nah, sekarang keadaan suami kayak gini, jadi Kadek Dewi berinisiatif untuk menggantikan suami. Ya, betul. Itu udah sempat dia bilang waktu ini masih sakit itu, ya sampai sekarang sih masih sakit. Maaf ya, kamu bukan lagi tulang rusuk, sekarang merangkap jadi tulang punggung keluarga. Nggak apa-apa, aku berjuang bukan hanya untuk diriku sendiri, ada anak-anak sama kamu yang harus aku perjuangin. Astungkaro, kamu harus yakin sembuh. Gitu. Iya, berharap ada mukjizat aja ya sebenarnya. Oke. Nah, dari sini kan kondisi juga kan Kadek Dewi sendiri kan ada suami sama anak berapa? Anaknya 2. Anak 2. Yang paling besar 11 tahun, 11 yang tahun. kecil 4 tahun. 4 tahun. Berarti yang 11 tahun ini udah sekolah ya? Sekolah SD ya? SD. Kelas berapa? Sekarang ini kelas 6. Kelas 6. Oke, berarti dari teman-teman mungkin yang nonton ini mungkin udah ngerasain ya gimana rasanya sebagai tulang punggung. Jadi harus ngurus suami dan ada 2 anak yang harus dihidupi. Iya, waktu ini tuh pertengahan Maret, ketika 7 Maret itu suami nggak bisa ngeliat kedua mata. Aku nggak punya uang sama sekali kan, jajanin anak, teng gitu. Mama beli bakso gitu dia. Terus tuh mama nggak punya uang gitu. Terus ada tuh sisa parkir suami yang dulu 200 sama 100. Pingin dia beli 5.000, aku cuma punya uang 3.000 aja. Itu udah ya udah ini aja dulu gitu. Sama sekali nggak megang uang aku. Ya Tuhan, coba bayangin jadi seorang ibu, ya ampun sebetnya gimana waktu itu. Ya udah, demi anak-anakku bisa jajan yang kemarin jadi 3.000, sekarang biar bisa jadi 5.000, aku akan berusaha untuk dia gitu. Mau makan susah. Iya. Di sana aku berpikir ya udah. Mana Kak? Kerja dah, apa aja, parkir, jalanin aja, nggak apa-apa gitu. Dari sana aku sebetnya menjadi seorang ibu nggak bisa ngasih, nggak bisa dibayangin lah. Iya. Paham. Oke. Nah, mungkin berat juga ya. Nggak apa-apa. Oke. Aduh, sorry guys. Oke, Kadek Dewi ya. Itu untuk awal-awalnya kan suami dulu yang parkir. Iya. Itu di tahun kemarin ya, tahun 2020 apa? 2020 Agustus. Agustus. Iya. Awal itu kan sebenarnya suami nggak ada apa-apa. Iya. Dan dulu kan saya juga dulu kebetulan kenal sama suaminya dia. Jadi dulu sempat buka usaha kan, jualan nasi kuning. Kalau malamnya, dari sore biasanya. Pagi nasi kuning. Sore jualan sate ya, suami. Jadi saya sempat mampir sana untuk mensupport usaha suaminya. Dia sambil nongkrong. Waktu itu keadaan masih sehat-sehat aja. Dan lama nggak ada kabar berita tuh gimana. Sempat juga nanyain ke teman-teman, itu gimana masih jualan sate nggak? Katanya udah nggak kok. Udah berarti cuma jalan setahun doang. Dan itu juga masih di rumah yang lama ya. Nah, dan singkat cerita, lama nggak ada kabar kok tiba-tiba lihat di sosmed nih, ini siapa ya? Kok di Facebook lagi up-upnya, di Instagram juga lagi up. Ini siapa ya tukang parkir ini, kayak nggak asing, kayak tahu deh. Mukanya pasaran. Kayak tahu itu, suaminya temen ini, kok bisa dia yang parkir? Emang suaminya kenapa? Setelah saya cek di pemberitaan ternyata suami lagi sakit. Nah, ini untuk sakitnya tuh awalnya itu gejalanya itu kayak gimana sih? Awal dia sakit kepala biasa. Di situ terus berlanjut. Tak pikirnya dia tuh karena keturunan
sakit dari keturunan keluarga. Ya, ada silinder gitu minus. Tak ajaklah ke optik kan. Awalnya ke optik gitu. Iya, ke optik dulu, bukan ke dokter. Terus kok makin sakit gitu dia bilang. Setelah berarti ke optik dulu, setelah di optik itu diperiksa, dapat kacamata tuh gimana? Dapat. Beli langsung, langsung bikin dipakai. Oh, berarti dicek dulu. Ya. Dicek dulu di optiknya, setelah dicek diketahuin lah berapa minus atau gininya kan. Akhirnya dibuat kacamatanya. Setelah pakai itu 3 minggu doang 3 dipakai, minggu aja masih sakit kepala. Masih sakit. Berarti nggak ada perubahan sama sekali. Malah makin sakit. Iya. Kelopak mata udah mulai menurun. Kelopak mata yang di bagian kiri. Di bagian kiri. Berarti yang sakitnya itu di kiri. Iya. Di kiri. Berarti awalnya dari sakit kepala, sempat bawa ke optik dan dicek di sana dan dibuatin lensa silindernya. Iya. Nah, setelah pemakaian 3 minggu nggak menurun, nggak ada pengaruh apa-apa, malah makin sakit kepala ya kepalanya. Betul. Nah, itu setelah itu ada lagi nggak langkah selanjutnya itu? Nah, dari optik nggak sembuh, akhirnya mutusin ke spesialis mata. Ke spesialis mata. Ya, ke spesialis mata sekitaran 3 minggu bolak-balik ke spesialis. Dokter mata bilang nggak kenapa ini, sampai dirujuk ke Sanglah pun ini nggak kenapa. Nggak gitu. kenapa, berarti hasilnya itu nggak ada apa-apa, normal-normal aja. Di mata dibilang sehat semua, terus akhirnya makin sakit kan. Sempat dibikinin size kaca yang baru dengan dokter mata, ternyata nggak cocok juga. Nggak cocok juga. Iya, nggak cocok juga. Terus minta rujuk untuk ke saraf untuk minta CT scan. Nggak bisa. Nggak bisa? Iya. Alasannya nggak bisa kenapa ya? Itu udah mesti ada step-stepnya, minum obatnya dia dulu gitu. Dari dosis pertama nggak bisa, dinaikin obatnya ke dosis kedua, nggak bisa, dinaikin ke dosis yang ketiga. Akhirnya udah nggak tahan, larilah ke Sanglah. Opname 9 hari. Sempat opname di Sanglah 6 hari? 9 hari. 9 hari? 9 hari opname. Terus hasilnya dari sana? Hasilnya disuruh MRI kan, di rawat inap ke hari ketiga MRI baru kelihatan penyakitnya. Dibilangnya tuh tumor di hidung ternyata. Tumor di hidung. Kenapa matanya jadi sakit? Karena tumornya itu membesar menekan saraf bola matanya. Kalau dari bola matanya nggak kenapa, sarafnya yang ditekan oleh tumornya. Dari tumor hidungnya itu. Nah, akhirnya berlanjut dicek, dapat dicek berarti ya tumornya itu ya. Itu kelihatan nggak tuh gimana tuh? Kelihatan, aku dapat lihat hasil kayak ronsennya itu, tapi nggak bisa dibawa pulang kan. Di tengkorak hidung kirinya nih kelihatan sebesar batu salak tuh. Batu salak? Batu salak, iya. Itu udah kelihatan banget dah tuh deket dengan saraf mata. Itu udah yang bikin dia ketekan. Dia juga hasil MRI-nya tuh menyatakan itu ganas. Tapi tumornya itu ganas. Tumornya ganas. Baru ketahuan kan, akhirnya ditindak sama dokter THT. Habis ditindak sama dokter THT, diadakanlah biopsi. Ya, pengambilan sampel tumor di daging, di hidung itu. Di hidungnya itu? Iya, berarti di tempat dimasukin alat si kamera gitu. Terus nggak dibius apa gimana tuh, nggak kayaknya, soalnya dia berasa banget kan waktu itu. Saya diambil sampel dagingnya, keluar hasil lab, nggak ada penyakitnya yang dibilang tumor ganas itu, ternyata enggak. Nah, itu daging yang diambil tuh? Itu udah aku nggak paham juga. Terus dokter, karena ini MRI-nya bilang ganas, tapi hasil biopsi tidak ganas. Dokter THT lagi nyaranin untuk biopsi. Itu dah di sana. Berarti emang bolak-balik gitu aja. Bolak-balik gitu. Nih kengken ya nih, perjalanannya seperti apa sih nih gitu. Sampai suami sempat menolak biopsi kedua karena dia tahu rasanya gimana. Dia tahu rasanya sakitnya tuh kayak apa. Sampai dia marah sama dokter, "Dok, apa nggak bisa nih hasil biopsi pertama menentukan saya harus bagaimana? Harus radioterapi kah atau kemoterapi kah?" gitu. Dengan obat-obatan yang dokter kasih itu saya udah nggak mempan lagi sakitnya. Ya sudah, kalau memang harus saya dioperasi ya operasi, saya ikhlas. Kalau saya
harus radioterapi, ayo silakan, jangan terus obat gitu loh. Udah capek dah dia minum obat. Dan juga dari sana kan dari pengaruh obat juga kadang nggak ngaruh apa-apa juga. Iya, itu dah paling nggak sejam 2 jam pengaruh obat, udah nanti lagi sakit gitu aja. Berarti bisa dibilang kan cuman pereda aja berarti ya. Nah, itu untuk prosesnya itu berlanjut berapa lama itu? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang rawat masih jalan. Setiap 1 minggu sekarang karena nunggu jadwal operasi. jadwal operasinya. Aku tuh ya seminggu ke mata, seminggunya lagi Harus check up ke sana. ya ke mata, harus di Sanglah ini. Terus tuh habis ke mata nanti ke ke THT. Ke khusus THT. Ya, ke THT, habis ke THT ke bedah saraf. Sekarang ini kan dijadwalkan dia operasi. Dioperasi. Iya, kalau nggak akhir Juli, pertengahan Agustus katanya, tapi tanggalnya belum dipastikan. Itu dah dari awal kan dokter sudah bilang juga, Bu, ini Bapak nggak bisa ditangani oleh satu dokter karena ini area kepala, karena rentan ya dengan rentan, saraf-saraf biasanya. beresikonya Beresikonya seperti tinggi itu. ya. Jadinya dokter bilang ini Bapak dikerjakan saat operasi dengan 3 dokter, 3 dokter. mata, THT, dan bedah saraf. Bedah saraf. Iya, jadinya setiap nunggu jadwal operasi itu aku kayak orang jalan-jalan gitu ke rumah sakit. Habis ke mata, ke THT, bedah saraf. Besoknya gitu aja terus sambil jalan-jalan, Dok, apa udah keluar hasilnya, jadwalnya kapan, tanggal berapa, gitu-gitu aja. Nunggu ada yang kosong karena sekarang pandemi kayak gini kan. Iya, Jadinya yang kemarinnya kata dokter sehari bisa ngerjain 3 pasien, sekarang jadi 1 pasien. Jadi 1 pasien. Iya. Dan itu juga pengawasan ketat juga. Iya, ya, itu soalnya. dah. Terus tuh bilang gini, disiapkan aja dulu kondisi fisik Bapak, karena juga nanti yang menentukan hasil bisa operasi cepat atau tidaknya hasil swabnya. Hasil swabnya. Iya, nanti kan mau deket-deket operasi, di swab dulu, lagi di rapid dulu lagi gitu. Gitu sih, jadinya aduh kalau nanti hasil swabnya bagaimana, lagi ketunda. Mungkin aja seperti itu, tapi semoga sih nggak ada halangan. Nggak ada, berarti berharap yang terbaik aja sebenarnya. Iya, itu dah. Nah itu kan, ini juga mungkin dari teman-teman juga butuh juga ya pengetahuan mereka dan juga biar tahu juga itu selama proses dari suami keluar masuk sampai ke rumah sakit kan harus konsultasi juga sama dokter THT, saraf, sama bagian bedah mata juga kan. Itu untuk biayanya itu gimana nih cara ngatasinnya? Ada sih beberapa obat yang kadang nggak bisa ditanggung BPJS. Beberapa memang harus aku beli sendiri, kayak infus, obat-obatan yang lain itu Bu ini nggak ditanggung BPJS ya, nanti Ibu ambil sendiri ini resepnya kayak gitu. Ya udah aku tebus sendiri, nggak apa-apa. Nah itu untuk menangani keuangannya itu gimana selama ini dari Kadek Dewi sendiri? Karena udah parkir sih, jadinya kadang uang jajan anak aja sih yang dikurangin. Kalau udah tahu nih kalau kontrol nih, pasti kalau ada nebus obat, kuangin deh jajan berarti anak. pinter-pinter Iya, ini ya mengelola keuangan aja sebenarnya. Berarti pendapatan keseharian dari Kadek Dewi itu dari parkir aja? Atau? Iya, dari parkir parkir doang. aja? Karena dia emang nggak bisa ditinggal lama. Sebentar aja kadang kalau gimana udah inget nelpon. Anaknya sih disuruh kan, karena udah nggak bisa ngeliat, teleponin mama gitu, pulang cepet. Kadang cuma 5 jam doang, dia udah suruh aku cepet pulang, nggak bisa ditinggal aku lama-lama. Ya karena kondisi kan lagi ini ya, lagi sama istri sama 2 anak itu Iya, aja. itu dah dia ingatnya tuh sama anak sama aku doang. Terus kadang-kadang telepon mama gitu, cepet suruh pulang gitu. Itu dah baru juga parkir 2 jam. Kadang-kadang nggak konsen dah seketika engken ya kurang aja engken harus gitu. mengkondisikan Iya, itu juga ya. Pernah waktu nih buat kerja, waktu buat pernah tuh dia kumat pertama kali itu yang nggak inget segalanya tuh aku sampai umatnya ini ke saraf sendiri ya berarti. Berarti sampai sempat nggak inget. Iya, nggak inget aku malah. Nah itu gimana tuh ceritanya? Di sana aku ngerasa shock banget. Sampai aku teriak, yang aku nih lo istrinya Ci. Enggak,
kamu bohong gitu dia bilang. Kenapa bohong? Coba dipegang lah ini semua badanku sampai ke semua pokoknya dipegang. Bukan kamu, ya bukan kamu istriku agak gendut gitu dia bilang. Kamu kurus gitu dia. Tapi suaranya kamu, tapi kamu bukan istriku gitu dia bilang. Nah, aku shock banget tuh. Karena kondisi dari mata sendiri udah nggak bisa ngelihat. Berarti yang parah itu sebenarnya kan yang bagian yang kiri. Nah kalau yang kanannya itu? Waktu kemarin masih bisa kedip-kedip. Sekarang sudah membengkak, hampir 80% menurun. Dia menutup kayak gini. Yang kalau yang di sini udah rusak nih, udah bengkak. Udah nutup, berarti udah nggak bisa kelihatan. Udah nggak bisa. Kalau yang di sini masih dipegang tangan gitu, dibuka naik turunin dipaksa, masih bisa. Dipaksa. Tapi matanya udah nggak bisa diselamatin. Nggak berfungsi. Ya. Berarti yang kiri. Yang kiri. Berarti nanti untuk program apa namanya ya, untuk pasca selanjutnya itu operasi berarti. Ya. Operasinya itu yang diambil tumornya kah atau? Tumornya diambil, baru dokter bisa ngambil tumornya itu, dicek lab nanti itu hasilnya ganas atau tidak, baru bisa diadakan radioterapi atau kemoterapi. Ini karena ditekannya tuh bola matanya dia, area THT-nya tuh semua masih normal, mendengar, mencium aroma, menelan itu dia masih biasa. Ini matanya yang nggak bisa diselamatin. Mata yang kiri? Iya, kata berarti dokter harus sudah diangkat segini. Bola matanya? Bola matanya. Yang kiri? Iya. Yang kiri sudah nggak bisa diselamatin karena udah rusak, udah rusak banget. Kalau yang di kanan, dokter sih bilangnya diupayakan, tapi semoga aja nggak sejauh yang kita bayangkan gitu dia bilang. Terus aku dulu sampai ngomong gini ke dokter ya, sumpah, dok, kemungkinan nanti setelah operasi apakah suami saya bisa melihat lagi? Paling nggak yang kanan. Paling nggak yang kanan aja. Aku dipegang pundakku sama dokter. Kecil kemungkinan. Iya. Terus aku bilang, dok, saya siap mendonorkan mata saya untuk suami saya. Terus dokternya juga nangis gitu. Ibu, saya tahu ini berat untuk ibu gitu dia. Tapi kami upayakan yang terbaik untuk bapak gitu dia. Untuk sejauh niki, untuk di Indonesia khususnya di Bali, memang sudah ada program donor mata, tapi tidak disarankan orang yang masih sehat dan normal seperti kita mendonorkan mata, kecuali orang yang sudah 5 jam meninggal, untuk mewasiatkan matanya untuk didonorkan baru bisa. Iya, kalau dari dokter, dari orang yang masih hidup itu nggak disarankan. Iya. Itu emang nggak boleh atau? Nggak ngerti ya, dokter sih ngomongnya kayak gitu. Jadinya aku ya udah, walaupun dia nanti nggak bisa melihat, tapi dia ada untuk aku dan anak-anakku, itu cukup buat aku. Yang paling nggak kan penyakitnya diangkat lah. Iya. Berarti bisa dibilang dari sini kan dokter juga sudah berusaha keras untuk benar-benar bisa menanggulangi ini, dan emang itu udah mungkin memang tidak ada pilihan lain, harus emang diangkat dulu tumornya. Setelah tumor itu karena emang udah dari posisi bola mata emang harus diangkat juga. Tapi kalau bagi pribadi sih, siapapun yang mungkin merasakan ini pasti wow, itu akan mental juga bakal kena. Udah siap, sanggup atau gimana itu juga kan harus. Berarti Pak Dewi ini juga berat juga, dia harus kerja dengan waktu yang diberikan sama dari parkir, belum juga mengurus suami sama anak-anak, dan belum juga tetap meyakinkan suami kan baik-baik aja. Karena dari awal-awal kan suami juga it's okay ya, fine-fine aja, masih ingat, masih semua, dan sekarang itu gejalanya katanya itu sampai lupa sama istri, lupa sama anak sendiri. Iya, itu udah kadang anak suka ngadu kan kalau pas tinggal kerja, mama, ayah tadi tak ajak ngobrol, kamu siapa gitu dia. Pasti udah nggak ingat. Kadang-kadang nanti kalau lagi inget gitu dah, paling pertama tuh pada nanyain mama mana gitu, anak-anak mana gitu, Krisna mana, Cinta mana gitu.
beberapa kali dari 3 Juli itu sudah menurun. Udah menurun kondisi daya ingatnya. Itu udah, ya udah, kadang-kadang kalau dia lagi inget gimana parkir tadi berapa dapat gitu, normal. Terus aku ajak ngobrol, teman-temannya yang di parkir kan dia kadang masih ingat, ya tahu tadi Pak Pasek gini, Pak Rai gini gitu, aku cerita. Nyambung gitu. Nah, ngobrol sama anak-anak biasa dia. Itu udah, kalau lagi aku kan paham betul dia kondisinya saat dia kumat atau tidak tuh, udah aku pahamin banget. Jadinya kalau dia lagi enak diajak ngobrol, berarti dia nggak kumat nih. Tak tanyain dia, kayak dokter saraf kan sering nanya, Pak, kalau dari 1 sampai 10 level sakitnya Bapak ini sekarang bisa dikatakan dalam level yang berapa gitu. Itu udah, kalau dia bilangnya 9-10 itu udah nggak tertahankan. Kalau dia biasanya bilang 6-7 itu dia masih bisa diajak ngobrol. Masih bisa. Iya. 6-7 itu masih bisa ajak ngobrol. 9-10 sudah mengelinter dah, nggak bisa, sakit gitu. Berarti keluhannya dia yang paling parah itu Kepala. yang dari Kadek Dewi sendiri rasain tuh gimana? Itu udah sakit kepala aja yang habis itu kadang juga katanya tadi ketika dia sempat dapat tidur dan katanya emang banyak ini juga ya, banyak memori juga ya katanya, misalnya dari mimpi atau melihat ini itu gimana sih? Itu udah kadang aku nggak pahamin. Dia bilang ngelihat si ini yang udah meninggal, yang aku tahu dari saudara-saudaranya yang meninggal, berarti yang diceritain ke dia. Halo adik. Itu udah kok suamiku mendadak bisa ngelihat orang yang udah meninggal gitu ya, terus kadang ngelihat orang-orang hal yang aneh kan berarti. Iya, itu udah aku mikirnya juga kayak gitu. Udah yang jangan terlalu itu dipikirin, itu halusinasi. Apa kamu halusinasi? Aku beneran lihat dia ada. Kamu aja yang nggak percaya. Lihat nek, baikin gitu dia. Sedangkan aku dari kasat mataku sendiri aku nggak lihat apa yang dia lihat. Gitu. Pokoknya dia teriak-teriak dan itu ada gitu. Benerin dari kamu lihat. Suami sendiri yang bilang. Iya, itu udah bilangnya kayak gitu. Tapi aku ya udah. Mungkin memang benar sarafnya yang terganggu, jadinya mungkin kemarinnya tuh kayak ada ketidaksediaan dia untuk kenapa aku nggak bisa melihat, mungkin kayak gitu dia batinnya tuh ya mungkin Tuhan, mental ya, mungkin mental juga ya. Kadang di hal-hal seperti ini kan kita juga harus benar-benar memikirkan juga keadaan fisik, mungkin fisik lagi sakit sekarang, mungkin di mata ya karena kankernya itu, tapi di mental juga kadang ya kita harus benar-benar fokus juga dari dia sendiri. Berarti waduh ini berat banget berarti ya. Iya. Dari diri sendiri ya. Tapi aku berusaha untuk sabar. Yang pertama tuh sabar. Ikhlas sudah pasti, tapi tetap nggak ini juga ya, tetap berdoa dan berusaha ya, berusaha memberikan yang terbaik buat suaminya. Nah ini kan kita juga perlu tahu ya dari Kadek Dewi sendiri itu sekalinya dapat check up atau ke rumah sakit atau ya dari programnya itu sendiri kan sekarang kan bertahap kan untuk proses penyembuhannya ini, itu berapa sih untuk biayanya tuh biasanya? Karena kebetulan memang sudah ditanggung BPJS ya, karena aku BPJS-nya kan mandiri. Jadinya kemarin yang disempet di kelas 1 turun lagi ke kelas 2, terus turun lagi ke kelas 3 biar tetap bisa ke backup BPJS untuk berobat suami. Jadinya setiap bulan ya mesti bayar itu aja. Terus kadang kalau ke rumah sakit kan mesti seharian tuh, kadang dari pagi, bukan kadang, memang seminggu sekali tuh udah wajib ya. Seminggu sekali atau enggak seminggu 2 kali tuh wajib kontrol ke rumah sakit. Itu udah seketika dia ingat makanan yang di rumah sakit, ya minta dibeliin makanan ini itu, terus pulang dari rumah sakit mampir dah ke Adiguna, ngambil dah obat yang nggak ditanggung dokter. Ya seminggu 2 kali, seminggu sekali itu udah pasti kadang 200.000 lah, kadang 300, ya udah dijalanin aja. Ya lumayan juga. Ya udah. Untuk nanti proses untuk
seandainya udah deal kan, mungkin udah ditentuin kapan untuk operasinya. Itu untuk operasinya itu ditanggung BPJS-nya sendiri atau gimana? Itu prosesnya? Aku pikir sih ditanggung ya. Kalau mungkin nanti lebih dari biaya tanggungan, mungkin bakal dibicarakan lagi dengan keluarga seperti itu. Kan karena di kelas 3 mungkin nggak seberapa ya tanggungannya. Nanti kalau operasinya memang besar bagaimana, pasti ada biayanya yang di luar BPJS bakal dibilang. Tetap ada ini ya, komunikasi juga ya. Oke, aduh, gimana ya, agak sedikit berat juga ini membahas tentang ini. Oke, kita kembali ke Kadek Dewi dah, yang mungkin yang lagi teman-teman udah tahu ya viralnya itu karena ini ya, karena markir ya. Nah itu ada nggak sih pengalaman enaknya atau enggaknya tuh gimana tuh? Jadi sosok seorang tukang parkir cegek yang lagi viral ya. Kalau nggak enaknya ya, kadang ada yang keburu-buru atau gimana gitu. Kadang nggak paham, mungkin aku nih cewek kan. Ya karena kan pakai ini ya. Sengaja emang tak tutupin diri biar nggak dikira cewek, ntar dikit-dikit baru cewek minta dikasihanin gitu. Enggak, aku murni Pak kerja. Memang kalau kamu ada rezeki lebih ya aku terima. Kadang ya gitu, pernah nih dia nyebrangin ke timur, uang tuh dilempar recehan 200-an gitu, 500-an. Mungkin karena buru-buru apa bagaimana, tapi waktu itu aku lihat sih sepi ya, itu dilempar lagi, tak pungutin lah, nanti pas lagi sepi gitu tak ambilin di jalan gitu. Ya udahlah gitu. Terus kalau sukanya sih kebanyakan kadang-kadang cewek ABG itu sama yang masih yang muda-muda lah, Kak buat kakak dah kembaliannya gitu, kostum Karel gitu dah aku ada dah. Berarti istilahnya kan ada yang sudah tahu karena dari sosial media seorang Kadek Dewi itu berjuang untuk suami kan. Betul. Tapi ya namanya kalau gitu, yang namanya orang lagi ingin berbuat baik sama kita kan, kita nggak nolak kan. Iya, apalagi tapi ya kadang tapi bukan itu prioritas awalnya, enggak ya. Murni untuk kerja aja kan. Iya betul. Awal kan gitu juga. Saya memang bukan untuk viral, saya memang murni untuk bekerja untuk keluarga, ada anak-anak saya terutama. Ya, karena memang kondisinya sekarang begitu kan. Iya, kalau kan aku yang kerja, siapa lagi yang kerja? Kondisi siapa sekarang. lagi buat ngidupin anak-anak gitu. Karena masih kecil kan, iya, dua-dua. Itu udah ya berjuang pelan-pelan di sini. Tapi dalam artian istilah selama markir itu secara tidak terduga ya, secara tidak terduga banyak orang-orang baik yang masih peduli kan sama. Inginnya sih ke depan ada yayasan membackup suami gitu ya, biar harapan harapan yayasan atau dari elemen apa gitu, elemen sosial. Iya. Mungkin gini aja sebenarnya, mungkin dari pihak desa, mungkin Kadek Dewi mungkin bisa usaha sedikit, mungkin konsultasi atau bisa diobrolin kan dari keluarga, mungkin nanti yang wakilin dari pihak desa atau dari Banjar sendiri itu ada nggak langkah-langkah yang harus diikuti untuk membuat pengajuan bisa untuk ke sana itu? Kalau dari desa sih kayaknya bikin kayak gini tuh ya, surat apa lupa ya, kayak ada surat keterangan tidak mampu itu. Surat tidak mampu, ada juga kan surat permohonan gitu. Inginnya aku sih karena aku BPJS ya, biar nggak dipersulit aja gitu. Kadang-kadang dokter kan seperti itu, kayak kemarin tuh aku minta CT scan, nggak bisa Bu langsung untuk CT scan karena alur BPJS bukan seperti itu gitu. Maksudnya tapi dijelasin juga sama dokternya. Kenapa sih baru BPJS, aku lo BPJS-nya bayar, kenapa sih nggak langsung aku mau ya silahkan, ini permintaan dari keluarga pasien, permintaan dari pasien gitu. Ternyata mesti nunggu-nunggu gitu. Maksudnya proses yang lainnya juga. Kalau memang harus ini cepat gitu loh untuk ke rumah sakit, ya udah ini harus dikerjakan dengan benar dan cepat. Nggak usah lagi nunggu-nunggu prosedur BPJS, aduh lama sekali. Itu udah bikin aku gregetan tau kalau ke rumah sakit tuh. Ya udahlah,
kenyal ya bolak-balik rawat jalan kene ya kone prosedur BPJS nah jalanin Ya, kan mau nggak mau harus diikuti juga ya prosesnya seperti itu ya. ya. Nah mungkin dari sini bisa kita ambil kesimpulan dari sosok Kadek Dewi ini kan lagi berjuang, yaitu sekarang udah gantiin suami sebagai tukang parkir. Nah di sini juga Kadek Dewi juga berharap walaupun itu emang ada dari untuk pembiayaan selama proses penyembuhan mau ke operasinya sang suami itu dari BPJS. Nah tapi kan teman-teman juga pasti tahu sendiri lah proses dari BPJS itu kayak gimana, ribet, rumit, dan emang harus ada prosedur yang harus diikuti. Nah, di sini juga sosok seorang Kadek Dewi juga berharap ada pihak bantuan lah dari dinas sosial atau emang yang sepantasnya harus gimana, dan bagaimana mungkin nanti bisa apa ya, bisa ya diarahin lah untuk gimana sih untuk proses kesananya itu biar saya aku sih bukan inginnya diprioritasin, enggak. Ya mohon dibantu aja lah gitu ya, biar dipermudah untuk berobat ke dokternya gitu, nggak usah ini karena BPJS gini, aduh gitu, gitu yang bikin lama. Kita pengen minuman. Iya. Di kulkas ada, di kulkas. Bapak mana? Ayah mana? Dipanggil ayah tuh loh, manggilnya ayah. Dia tadi mau ikut parkir dia. Iya. Bilangin sama ayah, ada om kakul di sini. Ingat nggak dia? Oke. Dan keadaan sekarang kan suami di dalam ya, udah pindah. Mungkin apa ya, gimana ya? Ya mungkin dari tadi lah itu permohonan dan mungkin permintaan dari sosok seorang Kadek Dewi mungkin lebih dipermudah jalan untuk proses penyembuhan atau mungkin untuk ke titik ini sebenarnya untuk operasinya ya. Ada langkah-langkah seperti apa sih, atau mungkin ada dinas sosial yang ingin membantu atau membackup selama proses itu. Nah untuk biaya atau gimana kan sebenarnya nggak masalah, tapi ya jika emang yang namanya operasi angkat tumor atau operasi mata ini kan biayanya nggak kecil, gede ya. Tapi dalam hal ini Kadek Dewi juga bilang tadi itu berapapun biayanya nggak masalah, akan saya tanggung sendiri. Tapi ya besar harapan saya pribadi juga mungkin ya dari teman-teman. Tapi ada sih langkah-langkah dari teman sendiri. Saya udah dapat ngobrol-ngobrol. Mungkin setelah PPKM darurat ini udah jalan atau gimana, nanti kalau memang ada kelonggaran, kita juga akan ada sesuatu buat mensupport Kadek Dewi sama suami. Semoga apa ya walaupun hal kecil atau nggak seberapa, nanti usaha yang kita berikan dan hasil yang kita kasih ke Kadek Dewi paling tidak itu sedikit membantu lah untuk proses dan memberikan semangat juga. Betul. Untuk suami biar cepat sembuh. Iya, kadang dia sering ingat temennya yang dulu tuh dah semenjak bingung itu si Peang nggak kesini gitu, si Oon gitu, inget memorinya dia yang dulu, teman-temannya yang jenguk-jenguk itu semua dipanggil-panggil. Diingat. Iya, malah kadang aku suka bohongin dia. Oh iya tadi dia kesini tapi cuma sebentar karena kamu masih tidur, ditinggal. Mau harus. Iya, kadang aku bohongin. Kalau aku sih mewakili teman-teman ya, tadi kan memang udah janji sama teman, ternyata banyak yang nggak bisa. Tapi kembali lagi di kondisi yang sekarang. Kayaknya udah apa ya, semua orang kayaknya sama dulu. Iya, usir. Ya pokoknya nanti ditunggu aja, Dek. Kita akan melakukan sesuatu buat mensupport suami, walaupun nggak seberapa atau apapun langkah yang kami kasih nanti untuk mensupport suami, mohon diterima aja nanti. Tapi mungkin nggak sekarang, untuk kapan ya, nanti kita tunggu ini dulu lah, kondisi lagi ya. Kondisi lagi buruk. Ya mempengaruhi juga di parkir kadang. Aduh nih dari aku kan shiftnya siang selalu tuh. Juga kan ya sekarang ya. Jam 1 sampai jam 3 itu aduh sampai kayak kerupuk aku berjemur. Kalau ditinggal masuk atau neduh, bukan masuk ya, neduh gitu. Nggak enak kalau pas lagi ada orang masuk tiba-tiba aku nongol, nih tukang parkir ngalih space dia nih senyak megai. Jadinya aku udah biasa berjemur. Tapi gitu dah, memang dari jam 1 sampai jam 3 tuh 1-2 yang masuk, nggak seperti biasanya bisa banyak orang. Nggak gitu. rame karena kondisi seperti itu ini ya. 4:30 aja kadang masih sepi. Biasanya dari jam 3:30 itu udah orang-orang mulai pulang. Ini ya jam-jam pulang kerja kan. Jam-jam pulang kerja sampai jam 6 udah mulai kayak cacing kepanasan, aku mondar bolak-balik. Sekarang nih
mempengaruhi banget. Berarti untuk pendapatan per hari dari parkir itu berpengaruh untuk penghasilan juga? Berpengaruh. Berpengaruh. Jadi untuk Tapi- hasilnya tuh kadek sendiri tuh per bulan, per hari atau gimana pendapatan? Karena kan ini masuk di lingkungan Banjar, jadi hitungannya tuh persentase. Oh, persentase. Iya. Berarti persentasenya itu mingguan, bulanan atau Bulanan. Oh, bulanan. Bulanan baru dibayar. Itu udah 50%-nya PD Parkir, 20%-nya Banjar, 30%-nya aku. Jadi aku setiap hari dapat parkir, ngisihin untuk setoran. Seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali harus ke kantor kan Terus buat kantor. setor. Oh, berarti uangnya Iya. itu kita bawa dulu. Iya, uangnya di store dulu, nanti tanggal 8 atau enggak paling lama tanggal 11 lah, baru gajian dari kantor. Ya udah, Oh, berarti itu hitungannya itu untuk per orang atau satu grup? Mungkin kan satu Per tempat orang. tuh per orang ya? Oh, per orang. Tapi ya dalam artian parkir ataupun rezeki kan kondisi juga seperti ini sekarang ya, ngikutin lah itu. Iya, Tapi betul. untuk keseharian gimana? Untuk biaya Kebutuhan hidup. pokok seharian? Itu dah kan karena aku dulu udah paham gimana keadaan kondisi parkir, jadinya aku mutusin caranya dapat uang harian biar bisa tetap makan buat jajan anak-anak, biar bisa tetap bertahan hidup. Itu dah dari hasil per 5 jam aku parkir, aku sisihin 70%-nya buat setoran, 30%-nya buat aku. Iya. Berarti ngatur sendiri. Iya, ya, ngatur berarti. sendiri. Kadang gitu dah, kalau lagi hari Minggu kan agak sepi tuh ya. Kalau malam Minggu agak rame. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 masih rame, nanti tanggal 10 ke atas sampai ke tanggal 25 sepi lagi. Sepi lagi. Nanti dah tanggal 25 kan rame lagi. Rame lagi, ya. Ada yang gajiannya tanggal sekian itu, tanggal 25 ke atas udah mulai isi lagi gitu. Kadang gitu dah. Norok sih nggak pernah ya. Sejauh ini aku parkir norok tuh untuk setoran nggak pernah. Nggak pernah. Kadang untuk uang masuk kantongnya kadang lebih 20.000, kadang kurang gitu. Kadang kurang 30.000. Biasanya aku dapat sekarang 50.000 nih, senang nih anak-anak bisa tak jajanin lebih Bisa gitu. jajan. Kadang dapatnya cuma 30.000 no gitu. Ya dah nggak apa-apa. Yang penting keluar aja, yang penting bisa jajanin anak, bisa makan buat besok. Pokoknya parkir sekarang buat makan besok gitu aja. Nggak bisa nabung dah. nggak Kondisi bisa. seperti ini. Ya. Kadang uang lebih pun ada, bisa kurang buat nebus obat gitu aja. Berarti ini bisa dibilang untuk keseharian itu untuk uang dapur lah, uang perut lah itu. Berarti itu dari parkirnya. Iya, dari parkir sendiri. Oke. Wow, bisa dibilang aduh berat sih, berat banget. Nah, dalam artian di sini kan tujuan podcast ini sebenarnya lebih memperkenalkan siapa sosok seorang Kadek Dewi yang lagi viral itu di parkir di salah satu minimart di daerah Gatsu. Jadi biar teman-teman juga tahu siapa sosoknya dia dan apa alasannya untuk berani mengambil risiko pekerjaan ini seperti apa. Ada tujuan tertentu dan tentunya dari Kadek Dewi sendiri tadi sudah bilang tidak ada tujuan untuk viral atau dikenal orang atau gimana, karena emang murni tujuannya adalah menggantikan posisi suami, karena posisi suami sekarang lagi sakit dan sakitnya itu terkena kanker hidung, tumor ya, tumor hidung dan sudah berlangsung prosesnya, tapi masih menunggu juga ya apa gimana. Dan di sini juga kalian pasti udah paham dan pasti udah tahu sendiri keadaan Kadek Dewi sebenarnya, dan mohon mungkin buat teman-teman minta tolong doa restunya untuk kesembuhan suami. Aku cuman kadang bapak-bapak gitu, ibu kenapa sih nggak suaminya aja disuruh parkir gitu? Karena belum tahu. Karena belum tahu. Posisinya kan. Kadang aku mikir gini, udah viral juga. Ngejawabnya tuh gimana? Gini aku kadang bilangnya, Pak, suami saya sakit apa gitu. Kadang sampai nyolot gitu ngomong, tumor Pak, tumor apa? Tumor hidung, Maret kemarin nggak bisa melihat kedua matanya. Oh iya Bu, maaf, langsung gitu. Pergi aja langsung. Nggak sih pergi. Waktu itu sering bapak-bapak tuh yang ngelihat seolah-olah kasihan ngelihat aku berjemur, dibayar dulu lah uang parkir. Tapi dia belum pergi karena si istri atau masih keluarganya masih belanja ke dalam kan. Itu udah dibayar sambil ngobrol gitu sama aku, nanya-nanya gitu.
Udah dia bilang gitu, kenapa nggak suaminya kemana gitu. Suami saya sakit pak gitu. Terus aku belakang-belakangnya ngomong kayak gini, saya minta doa apa aja pak untuk suami saya yakin suami saya sembuh gitu. Aku setiap hari mau jalan parkir, aku izin pamit sama suami yang aku parkir, ya hati-hati gitu, dia yakin sembuh ya, yakin sembuh, swaha seger gitu ya, swaha gitu dah dia jawab. Jadinya aku yakin banget kalau penyemangat gitu. Aku nggak mau bikin dia ngedown. Jadi itu emang tugasnya ini emang benar-benar super sebenarnya seorang Kak Dewi ini. Aduh, tapi ya mau nggak mau ini mungkin ujian dari Sang Kuasa. Iya. Atau mungkin ya kita nggak tahu kedepannya nanti hasilnya seperti apa dan bagaimana. Tapi di sini kita harus optimis, harus benar-benar minta doa restu buat teman-teman semua yang nonton untuk kesembuhan suami. Semoga proses operasi ataupun pengobatannya itu berjalan lancar, tidak ada terkendala satupun. Dan tentunya nanti doa restu dari kalian ini akan membangkitkan semangat sosok seorang Kak Dewi dan bisa membuat suami sembuh. Paling nggak sembuh, penyakitnya diangkat gitu ya. Paling dia juga udah paham. Di waktu ini dia sempat ngobrol gini, aku sembuh enggak, tapi mungkin lebih mendingan aja dari yang kemarin gitu, dia bilang. Nggak apa-apa, yang penting diangkat dulu penyakitnya, tapi nggak bakal normal lagi aku ya gitu, dia bilang. Nggak apa-apa, ada aku sama anak-anak, pasti selalu support kamu, tak gituin dia. Jadinya makasih ya udah nemenin aku selama 8 bulan ini sakit, nggak tinggalin aku gitu, dia bilang. Banyak sih yang peduli kayak cewek-cewek ibu sepantaran aku ya, ibu aku mohon ya jangan tinggalin suami. Enggak, aku nggak bakal tinggalin dia. Oh, dari ini ya, dari customer iya, dari customer yang belanja tuh salut aku sama kamu. Di saat suamimu sakit, kamu bukan ninggalin dia, bukan ngacuhin dia, diamin dia, enggak, tapi kamu perjuangkan dia. Ya, karena aku yakin suami aku akan sembuh. Dia tuh walaupun nanti tidak sempurna seperti omongannya dia, yang penting dia ada untuk anakku dan aku. Itu aja harapan. Dan apa ya, penyakitnya aja sebenarnya. Iya. Oke. Yang penting dia ada aja untuk aku dan anak. Jadi di sini adalah mungkin teman-teman tuh bisa tahu sendiri, inilah salah satu gambaran dan kenyataan kesetiaan itu seperti ini. Udah nggak bisa ngomong apa lagi. Oke, Kak Dewi udah banyak yang kita ulas dan thank you banget sudah bisa berbagi cerita tentang sosok seorang Kak Dewi yang lebih dikenal mungkin dari teman-teman sosmed adalah tukang parkir cantik ya di daerah Gatsu Tribuna. Dan inilah sosoknya dia tadi udah kita dengarkan buat teman-teman, dan mohon di sini kerjasamanya untuk doa restunya agar sang suami cepat diangkat penyakitnya, proses penyembuhan, dan semoga sang suami sehat seperti sedia kala dan bisa bergabung seperti biasanya lagi, beraktivitas seperti biasanya sama istri dan anak-anak juga ya. Oke ya, ada ya? Iya om. Hah? Iya. Minum? Ini? Enggak, itu omnya. Minum Cinta kan sudah ini. Ya. Sudah. Oke guys, thank you so much buat kalian yang sudah nonton full no skip cerita kita hari ini bersama Kak Dewi, tukang parkir cantik alias glowing. Nah, untuk kelanjutan atau gimana nanti kita akan ada informasi lebih lanjut lagi nanti dari Kak Dewi seputaran informasi juga tentang sang suami. Dan mungkin nanti saya akan up di sosmed, di Instagram atau di Facebook untuk bagaimana kalian bisa ikut ambil bersama saya nanti untuk melakukan hal kecil untuk kesembuhan dan kesehatan suami. Thank you so much sudah nonton di Talk Slow Kakul Tela TV bersama Kak Dewi. Kita jumpa lagi lain waktu. Bye bye.